Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rebel Church, kembali lagi kita dalam ibadah tengah minggu. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Kami yakin dan percaya hari-hari hidup kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk itu perkenankan kami Tuhan, untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu,
pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mengajak kita menyatukan hati pikiran kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, biarlah hari ini menjadi hari yang baru dalam kehidupan kami, dalam mengarungi hidup di kehidupan di dunia ini. Tuhan, sampaikan kebenaran-Mu, isi hati-Mu, lewat kebenaran yang kami dengar saat ini sungguh mengubah cakrawala berpikir kami. Dan ajar kami Tuhan menjaga lidah kami, menjaga mulut kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman yang kami dengar saat ini sungguh memberkati kami. Kami membuka hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai lidah yang dikontrol oleh Roh Kudus. Tentu kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah pribadi yang unik dan istimewa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam hal ini, dalam diri manusia itu terdiri dari berbagai komponen, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dalam diri manusia memiliki banyak anggota tubuh seperti tangan, kaki, telinga, berbagai hal lainnya. Semua anggota tubuh itu harus kita persembahkan dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk memuaskan penciptanya.
berkenaan dengan anggota tubuh yang kita miliki. Tentu hal ini berkaitan dengan mulut kita yang berkaitan dengan lidah kita. Lewat lidah kita diajar untuk membangun atau mengucapkan setiap kata kalimat dengan baik dan benar. Banyak di antara kita, Yakobus mencatat bahwa kita banyak bersalah di dalam perkataan. Yakobus mencatat dosa karena lidah. Hal ini bisa kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia seorang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh hidupnya. Perhatikan kalimat ini, bahwa kita semua tanpa kecuali banyak bersalah dalam banyak hal. Hal ini hendak mengindikasikan kepada kita, seringkali kita menggunakan mulut atau lidah kita secara sembarangan tanpa kita mempertimbangkan perasaan Tuhan atau reaksi Roh Kudus ketika kita mengucapkan sesuatu yang membuat Tuhan tidak nyaman. Cenderung kita asal bicara, kita mau menyakiti orang tanpa peduli apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak, asal kita bisa membalas atau menyakiti orang tersebut. Tentu hal ini tidak diajarkan oleh Alkitab, sebab Yakobus menasihatkan kita agar kita berjaga-jaga dengan lidah kita. Dosa karena lidah ini diingatkan oleh Rasul Yakobus agar kita bersikap hati-hati. Jangan sembarang bicara. Jangan ceroboh di dalam berkata-kata. Sebab setiap kata yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita, mulai hari ini kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga lidah kita. Dan setiap perkataan kita yang kita ucapkan harus benar-benar bijaksana dan benar. Tidak melukai orang lain. Jikalau kita bisa mengontrol bicara kita, maka kita sedang dikontrol oleh Roh Kudus. Maka kita bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga perkataan kita tidak melukai orang lain. Di dalam Yakobus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12, perhatikan ayat ini saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yakobus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara menghasilkan buah zaitun? Atau adakah pohon anggur menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tentu hal ini mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Bagaimana dengan mulut kita yang satu, kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Di lain sisi, mulut kita penuh dengan sumpah serapah. Di sini diibaratkan lidah kita itu seperti sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai. Bahkan dicatat dengan jelas seperti racun yang mematikan. Dengan lidah kita bisa membuat suatu perselisihan, pertikaian, permusuhan, perpecahan, bahkan pembunuhan karakter. Dan dengan lidah juga
kita bisa menciptakan suatu peperangan. Betapa bahayanya kalau lidah kita, mulut kita tidak dijaga dengan baik, itu bisa menjadi racun yang mematikan. Tetapi di lain sisi, dengan lidah kita juga bisa menciptakan suatu keharmonisan, kekompakan, kesatuan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi sekeliling kita. Inilah kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita termasuk dalam kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua. Mari kita periksa diri kita di hadapan Tuhan. Rasul Yakobus mengingatkan, bahkan menegur kita dengan keras agar kita hati-hati menggunakan lidah kita. Sebab dengan lidah ketika kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, biarlah lidah kita menjadi lidah yang dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus itu adalah pribadi yang lemah lembut, penuh kasih, kemurahan dan belas kasihan. Bahkan Roh Kudus itu sabar menuntun kita kepada jalan yang benar. Dalam hal ini kita mau belajar untuk dipimpin dan dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sebab hidup kita bukan milik kita lagi. Sebab kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Oleh sebab itu kita harus memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Terutama kita mau menjaga hati kita, mau menjaga lidah kita. Biar setiap ucapan kita, perkataan kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar mematikan segala hasrat, terutama ego kita, kesombongan kita, kecongkakan kita, kita matikan. Sebab Allah itu menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Mari saya mengajak kita sekalian untuk menjadi pribadi yang unggul dan rendah hati di hadapan Allah. Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Terkait dengan masalah hati, kita bisa membaca dalam kitab Amsal. Pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolar-lalik daripadamu. Kita diajar oleh kitab Amsal agar kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Kenapa? Karena kita harus menjaga dengan penuh kehati-hatian, penuh dengan kewaspadaan, karena hati itu adalah pusat dari kehidupan. Kalau hati menjadi pusat kehidupan, maka apa yang terekspresi lewat hidup kita itu berangkat dari hati kita. Biarlah hati kita diterangi oleh Tuhan, diterangi oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, senantiasa menyukakan hati Tuhan. Dan lewat hati juga kita diajar untuk membuang mulut yang serong. Perkataan yang sia-sia, yang tidak menjadi berkat. Bahkan jauhkan bibir kita dari dolar lalik daripadamu. Bibir yang tidak berkata apa adanya. Kita mau menyucikan hidup kita, diri kita dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan lewat hidup kita dan perkataan kita. Perhatikan kalimat yang sangat penting bagi siapapun. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hal ini hendak memberikan isyarat atau peringatan kepada setiap pembaca atau pendengar. Bahwa kita sungguh-sungguh dipanggil untuk menjaga hati kita.
Kenapa hati kita perlu dijaga? Karena lewat hati terpancar sebuah kehidupan. Terpancar suatu tindakan, perbuatan kita. Menjaga hati dengan kata lain, kita harus menjaga mulut kita, menjaga lidah kita. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, mari lidah kita, mulut kita harus dikontrol oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Narasi-narasi, kalimat-kalimat yang timbul, itu semua harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu, lidah kita harus dikontrol oleh Roh Kudus. Sangat diperlukan di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Agar setiap tindakan kita, setiap ucapan kita, setiap perkataan kita harus tidak melukai orang lain. Namun sebaliknya, lewat hidup kita, keberadaan kita, kita mempermuliakan nama Bapa di surga. Sehingga orang melihat kita, mereka bisa berkata, ini anak-anak Allah. Ini anak Tuhan di tengah masyarakat. Apalagi kita sebagai seorang pengkhotbah, pembicara, aktivis-aktivis gereja. Tentu kita harus membawa keharuman bagi nama Tuhan lewat seluruh gaya hidup kita. Sehingga perkataan kita, tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan mau di dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Kita boleh aktif di dalam seluruh kegiatan pelayanan kita. Kita boleh aktif di dalam beribadah, dalam memuji, menyembah Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat, kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita, maka ibadah kita itu sia-sia. Hal ini dicatat dalam Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah kepada Allah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka ibadahnya sia-sia. Mari kita belajar mengekang lidah kita. Jangan kita terlalu cepat memberikan respon. Apalagi memberikan suatu penilaian kepada seseorang atau orang lain yang kita tidak tahu. Jangan kita membangun narasi-narasi atau kita ikut terlibat membicarakan kejelekan orang lain. Mari saya mengajak kita mulai saat ini kita sama-sama berubah dan bertobat agar kehidupan kita sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Senada dengan apa yang dikatakan oleh kitab Amsal, Injil Matius mencatat hal ini dengan jelas. Dalam Matius 5 ayat 37 sampai ayat yang ke-48. Saya kira ayat ini sangat penting. Saya akan membacakan kalimat demi kalimat agar kita bisa memiliki satu pandangan yang lengkap apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Matius 5 ayat 37 sampai 48. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bahkan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Perhatikan ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Kalau kita bisa memenuhi dan kita melakukan apa yang disampaikan dari ayat yang saya baca ini, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika ditampak pipi kirimu juga kasih yang kanan. Bahkan kita diajar untuk berdoa bagi musuh kita. Waduh, kelihatannya ini nggak mudah. Ini sulit, ini mustahil. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Semua orang juga melakukan hal demikian. Tetapi kita diajar oleh pendiri gereja ini, gereja suara kebenaran Injil. Bapak rohani kita, orang tua kita, Bapak Pendeta Dr. Eratus Sabdono yang senantiasa mengajak kita dan mengajar kita agar kita sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Tentu hal ini bukan sekedar slogan belaka, namun menuntut pada pembicara, menuntut pelayan Tuhan, menuntut aktivis dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalamnya mengambil andil di dalam sikap dan langkah memperagakan kehidupan Yesus secara konkret dan nyata. Sebab kalau tidak, kita gagal dalam menteladani Bapak rohani kita yang diperagakan selama ini. Oleh sebab itu saya mengajak, kalau kita mau sempurna, kita mau memperagakan apa yang diajarkan oleh Alkitab, oleh kebenaran Injil. Dari apa yang saya sampaikan, ada kesimpulan bagaimana orang percaya yang lidahnya dikontrol oleh Roh Kudus. Kesimpulan yang pertama, kita belajar diam ketika kita dipersalahkan. Jangan kita bereaksi. Kebenaran itu tidak usah dibela. Sebab kebenaran itu pasti menemukan jalannya sendiri. Ingat, kebenaran itu bisa dipersalahkan. Tetapi tidak bisa dikalahkan. Kalau kita sungguh-sungguh, lidah kita dikontrol oleh Roh Kudus, kita belajar diam ketika kita dipersalahkan. Jangan kita bereaksi. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mari kita menjaga lidah kita. Poin yang kedua, atau kesimpulan yang kedua, orang yang lidahnya dikontrol oleh Roh Kudus, lidahnya dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan mengutuk. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita diajar untuk kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sudahkah kita lulus dalam hal ini? Kalau belum, jangan putus asa. Kita harus berjuang. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Poin yang ketiga, kalau lidah kita dikontrol oleh Roh Kudus, lidah kita dipakai untuk memberkati, bukan mengutuk, bukan menghasut, bukan memfitnah, bukan membenci orang. Lidah itu bagaikan nyala api yang membara dan menghanguskan. Sadari,
Setiap ucapan yang kita ucapkan, apakah itu bisa memberkati orang lain atau melukai orang lain, kita harus benar-benar menjaga. Kuasai dirimu agar kita tetap dalam Roh Kudus. Karena setiap tindakan kita, ucapan kita pasti menimbulkan reaksi dari Roh Kudus. Yang keempat, kalau kita sungguh-sungguh lidah kita dikendalikan atau dikontrol Roh Kudus, kita akan menjadi kopus liti. Waduh Bapak Ibu, sampai di sini itu harganya mahal sekali. Sampai tahap ini kita siap kehilangan segala sesuatu, termasuk nama baik kita, nyawa kita, kedudukan kita, harta kita, semua habis. Sampai tahap ini kalau orang bisa sampai tingkat ini, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi ambisi, kepentingan, kehormatan, kesanjungan. Sebab dia tidak mencari nilai diri dari manusia, tetapi dia mencari hormat bagi Allah. Biarlah pada kesempatan saat ini saya mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh memperhatikan jalan hidup kita. Kita dipanggil untuk memperagakan apa yang telah Yesus jalani 2000 tahun yang lalu. Mari saatnya kita banyak bersalah lewat perkataan kita, lewat mulut kita, lewat lidah kita. Saatnya kita berubah. Kita berubah. Tuhan penuh dengan kasih mau menuntun kita agar lidah kita dikendalikan dan dikontrol oleh Roh Kudus. Kalau lidah kita dikontrol oleh Roh Kudus dengan baik dan benar, maka kita akan diproduksikan oleh Roh Kudus menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Inilah proyek kekekalan yang akan diukir dengan tinta emas di kerajaan Bapa, dan nama kita terukir di permata di kerajaan Tuhan, di pesta pernikahan anak domba. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di kekekalan bersama dengan Tuhan. Inilah hukum kehidupan yang harus kita jalani. Selamat, saya mengajak kita untuk terus berjuang sampai akhir hayat kita. Sebab mahkota kehidupan telah tersedia bagi kita yang setia, yang menjaga lidah kita, supaya lidah kita menjadi lidah yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui pesan kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberkati kita sekalian. Kiranya Roh Kudus menjamah dan mencelikkan mata pengertian kita. Mari kita sama-sama berjuang untuk menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga perilaku hidup kita. Biarlah kehidupan kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kami nasihat, teguran. Dalam banyak hal kami sadar kami bersalah. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu saat ini kami mau berubah. Biarlah hati kami, mulut kami, lidah kami mulai saat ini Tuhan dikontrol oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang kami ucapkan, yang kami lakukan, kami mempertimbangkan perasaan Tuhan. Sebab hidup kami milik-Mu dan kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Dan ampuni Tuhan kalau selama ini kami banyak melukai orang lain. Lewat sikap hidup kami, perkataan kami, tindakan kami. Tetapi biar hari ini Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan tahirkan dan sucikan kami dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai kami sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.